Dan pemirsa, survei terbaru menjelang pemilu Amerika Serikat menunjukkan persaingan ketat jumlah pemilih kembali terjadi di wilayah-wilayah swing state. Survei lembaga Atlas National Poll dilakukan selama 2 hari kemarin, sebelum hari pemilihan di mana hasil survei menunjukkan selisih sangat tipis antara jumlah pemilih Kamala Harris dengan pemilih Donald Trump. Dalam survei ini, 9 negara bagian tersebut rasio warga yang memilih antara kedua kandidat hampir setara. Meskipun dengan hasil beda tipis, Donald Trump meraih suara mayoritas di 7 negara bagian. Sementara itu, Kamala Harris unggul di 2 negara bagian yaitu Minnesota dan Virginia. Survei juga menunjukkan persentase warga yang tidak mengungkap pilihan mereka rata-rata berada di kisaran 1,8 hingga 3,6%. Swing states adalah negara bagian yang tidak memiliki dukungan mayoritas partai besar atau kandidat. Kondisi unik tersebut pemirsa menjadikannya kunci dalam pemilihan presiden dan juga senator. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas seputar presiden atau pemilihan presiden Amerika Serikat bersama dengan Prof. Hikmahanto. Nah Prof, kalau tadi kita lihat sistem pemilihan Amerika Serikat dan Indonesia ini sangat berbeda. Kalau di Amerika kita lihat ini selalu ketat begitu, Prof. Pandangannya seperti apa? Ya, sebenarnya selalu ketat tuh belakangan aja, karena terutama ketika Donald Trump muncul sebagai calon presiden ya. Setahu saya, sepanjang sepengetahuan saya seperti itu. Karena memang antara Partai Demokrat dengan Partai Republik memunculkan tokoh-tokoh yang mungkin sama-sama tidak idealnya dan ditawarkan kepada publik di Amerika Serikat yang mereka harus memilih satu di antaranya gitu. Jadi menurut saya memang selalu ketika Donald Trump menjadi calon itu sangat ketat dan kita tahu bahwa pendukung dari Donald Trump itu sangat militan gitu ya, dan banyak yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi ketika ada pilpres di mana Donald Trump ada di situ, itu sudah seperti kayak bukan Amerika Serikat lagi gitu ya. Mungkin di negara ketiga, negara berkembang lah gitu, yang demokrasinya masih dalam proses menjadi dewasa. Nah itu yang banyak pengamat mengatakan seperti itu. Sebesar itu pengaruh Donald Trump begitu, Prof? Bisa melihat situasi jadi berubah, seperti apa, Prof? Ya, karena begini, Donald Trump ini dianggap sebagai calon presiden yang menjanjikan bahwa Amerika Serikat akan menjadi besar. Dan sekarang ini di Amerika Serikat banyak yang merasa bahwa Amerika Serikat ini sudah kalah bersaing dengan negara-negara lain. Secara ekonomi dengan Cina mungkin. Lalu kemudian ada juga dengan Uni Eropa begitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, dan disitulah Donald Trump ingin memberikan pengharapan yang besar kepada rakyat Amerika bahwa beliau kalau misalnya dipilih akan membawa Amerika Serikat ke arah ke sana. Namun demikian mungkin orang tidak suka dengan personality-nya ya, karakter beliau yang mungkin arogan, kemudian juga sangat merasa dirinya paling hebat dan lain sebagainya. Nah itu yang saya katakan pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak ideal, tapi ya rakyat Amerika harus memilih ya. Misalnya Partai Demokrat mungkin orang menganggap bahwa oke, tetapi kan Joe Biden ketika mulai berkampanye sebagai presiden ya 4 tahun yang lalu, itu kan dalam usia yang sudah sangat senior. Sehingga banyak juga yang meragukan apakah ini mampu atau tidak untuk meneruskan kepemimpinannya. Apalagi yang dipilih adalah Kamala Harris, yang banyak orang juga meragukan gitu ya. Nah, tetapi setelah kemarin Joe Biden mengundurkan diri dan Kamala Harris muncul, banyak mengatakan mungkin Kamala Harris ini menjanjikan. Tapi kembali lagi berhadapan dengan Donald Trump yang memberikan harapan kepada rakyat Amerika Serikat bahwa dia bisa mengembalikan Amerika Serikat seperti pada masa lalu. Kalau kita bahas soal swing states-nya nih, Prof. Ini hampir setiap pemilu ya state-state itu aja yang menjadi
fokus utama dari kedua capres ini. Iya. Tanggapan Prof seperti apa? Iya, karena gini, ibarat kalau misalnya ada kelompok manusia, ada yang sudah sejak awal sudah pilih saya ini loyalis Partai Republik. Lalu di negara bagian lain saya ini loyalis Partai Demokrat, dan itu sudah orang sudah tahu lah, begitu kan. Justru yang menjadi menarik itu adalah yang di swing states ini, ya, di mana di sana bisa bisa ke Donald Trump, tapi bisa juga ke Kamala Harris, tergantung bagaimana keduanya ini mempresentasikan diri pada waktu kampanye, pada waktu berdebat dan lain sebagainya. Dan inilah yang kemudian jadi menarik di Amerika Serikat. Maka di swing states ini pasti orang akan tertuju, ya, lembaga-lembaga survei itu akan melihat di situ kemana arahnya. Nah, baru dari situ bisa kelihatan memprediksi siapa yang akan memenangkan pemilu pilpres di Amerika Serikat. Ya, kita bicara swing state nih, Prof. Pennsylvania menjadi salah satu state yang sangat diperhatikan begitu oleh kedua capres, bahkan akhir-akhir kampanye juga di Pennsylvania. Ini prediksi Prof, kira-kira Pennsylvania kemana nih, Prof? Saya juga nggak tahu juga nih. Terlalu ketat begitu ya? Terlalu ketat, dan saya sendiri kan tidak melakukan survei ya, tapi saya lihat lembaga-lembaga survei di Amerika Serikat juga mengatakan bahwa ini terlalu ketat untuk menentukan siapa yang akan dipilih begitu ya. Tadi negara yang cuma 6 orang, walaupun ini nggak merepresentasikan Amerika Serikat secara keseluruhan, tapi 3 dan 3 kan begitu. Apakah mereka memang sudah mengkompromikan 3 atau memang 3 orang memang mendukung Kamala Harris, 3 orang mendukung Donald Trump. Jadi dalam skop yang kecil iya, sengit seperti itu. Apalagi yang di Pennsylvania ini yang swing states ini yang kita tidak tahu arahnya kemana ya. Nah, Prof, ini menarik soal swing states, kita akan bahas lebih dalam. Namun tahan dulu, Prof, sejenak kita akan kembali membahas. Baik. Ya pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.